Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Nafat. Pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan tema tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana dalam hadis-hadis ini diketengahkan tentang bab Isra Mi'raj ke langit dan salat fardu 5 waktu. Hadis pertama yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu malam terbuka atap rumahku di Mekah. Lalu turunlah Jibril dan membelah dadaku, kemudian membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia membawa mangkuk emas yang penuh berisi hikmah dan iman, lalu dituangkan ke dalam dadaku, kemudian ditutup kembali. Lalu ia membimbing tanganku dan menaikkan aku ke langit dunia. Ketika tiba di langit, Jibril berkata kepada penjaganya, "Bukalah." Lalu ditanya, "Siapakah itu?" Jawabnya, "Jibril." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau bersama orang lain?" Jibril menjawab, "Iya, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ditanya lagi, "Apakah karena dipanggil?" Jawabnya, "Iya. Ketika telah dibuka, kami naik ke langit dunia dan bertemu dengan orang yang duduk di kanan dan di kiri. Ada banyak orang lain. Bila melihat ke kanan, ia tertawa, tetapi bila melihat ke kiri, menangis. Lalu ia menyambut, 'Marhaban, selamat datang Nabi yang soleh dan putra orang soleh.' Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah itu?' Jibril menjawab, 'Itu Adam alaihissalam. Sedang orang-orang di kanan kirinya adalah anak cucunya, yang di kanan ahli surga dan yang di kiri ahli neraka. Karena itu ia tertawa bila melihat ke kanan dan menangis bila melihat ke kiri. Kemudian dinaikkan ke langit kedua dan minta buka kepada penjaganya. Juga dikatakan oleh penjaganya sebagai mana pada langit pertama, lalu dibuka." Anas radhiyallahu berkata, beliau bercerita bahwa di masing-masing langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim alaihissalam, tetapi tidak dijelaskan tempatnya masing-masing. Hanya menyebut bahwa Adam di langit pertama dan Ibrahim di langit ke-6. Anas berkata, ketika Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris, maka disambut, 'Marhaban, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh.' Lalu aku bertanya, 'Siapakah dia?' Dan Jibril menjawab, 'Dia Nabi Idris.' Kemudian ketika bertemu Nabi Musa juga disambut, 'Marhaban bin Nabi solih.' Dan aku bertanya, 'Siapakah dia?' Jibril pun menjawab, 'Dia Musa.' Kemudian beliau bertemu dengan Isa yang juga menyambut, 'Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh.' Ketika aku bertanya, 'Siapakah dia?' Jibril menjawab, 'Dia Isa alaihissalam.' Beliau kemudian bertemu dengan Ibrahim yang juga menyambut, 'Selamat datang Nabi yang soleh dan putra yang soleh.' Lalu aku bertanya, 'Siapakah dia?' Jibril menjawab, 'Dia Ibrahim alaihissalam.' Kemudian aku dibawa naik sampai ke mustawa, di mana aku mendengar suara kalam yang mencatat di Lauh Mahfuz. Maka Allah mewajibkan atas umatku 50 kali sholat. Lalu aku kembali membawa perintah kewajiban itu sampai berpapasan dengan Nabi Musa. Maka dia bertanya, 'Apakah yang diwajibkan Tuhan kepada umatmu?' Aku menjawab, 50 kali sholat. Dia berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu untuk meminta keringanan, sebab umatmu takkan kuat melakukan itu.' Maka aku kembali kepada Tuhan untuk meminta keringanan dan diberikan keringanan separuhnya. Lalu aku kembali lagi kepada Musa dan kuterangkan kepadanya bahwa telah diringankan separuhnya. Tetapi Musa tetap berkata, 'Mintalah keringanan karena umatmu tidak akan kuat.' Maka aku kembali meminta keringanan kepada Tuhan dan mendapat keringanan separuhnya lagi. Kemudian aku sampaikan kepada Musa, tetapi Musa tetap menganjurkan supaya minta keringanan karena umatku tidak akan kuat melakukan itu. Maka kembalilah aku meminta keringanan kepada Tuhan.
Sehingga Allah berfirman, kewajiban itu hanya 5 kali, namun bernilai 50. Tidak akan berubah lagi putusanku. Maka aku kembali kepada Musa, dan Musa tetap menganjurkan supaya minta keringanan, tetapi aku jawab bahwa aku malu kepada Tuhan. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha yang diliputi berbagai warna sehingga aku tidak mengerti benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke surga yang kubah-kubahnya terbuat dari mutiara dan tanahnya harum kasturi. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-8, kitab Salat bab ke-1, bab bagaimana diwajibkan salat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hadis yang kedua dari Malik bin Sahsah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkata, ketika aku berada di dekat Ka'bah di antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku mendengar suara salah seorang di antara 2 orang, lalu disediakan mangkok emas dan berisi hikmah dan iman. Kemudian bagian bawah tenggorokan hingga perutku dibelah dan dadaku dibasuh dengan air zam-zam, lalu dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kemudian didatangkan untukku binatang putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai. Hewan itu bernama Buraq. Lalu kami berangkat bersama Jibril hingga tiba di langit dunia. Ketika itu ada seorang bertanya, siapakah itu? Jibril ditanya lagi. Siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, bersama siapa? Lantas Jibril menjawab, Muhammad. Dan ditanya lagi, apakah dipanggil? Jibril menjawab, iya. Lalu disambut dengan memberi salam dan menyambutku dengan kalimat, selamat datang putraku dan sang nabi. Kemudian kami naik ke langit kedua dan ditanya, siapakah itu? Dan Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jawab Jibril, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Jibril menjawab, ya. Lalu kami disambut, selamat datang. Di sana kami bertemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Keduanya menyambut, selamat datang saudara sang nabi. Kemudian kami naik ke langit ketiga, lalu ditanya, siapakah itu? Jawab Jibril, Jibril. Dan siapakah yang bersamamu? Dan Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia dipanggil? Jibril menjawab, ya. Maka disambut dengan ucapan, selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Setelah kami memberi salam kepadanya, ia menyambut, selamat datang saudara sang nabi. Kemudian kami naik ke langit keempat dan ditanya, siapakah itu? Jawabnya Jibril. Lantas, apakah dia dipanggil? Dan Jibril menjawab, iya. Maka kami disambut dengan selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Idris alaihissalam. Sudah aku memberi salam, dia menyambut, selamat datang saudara sang nabi. Kemudian kami naik ke langit kelima dan ditanya, siapakah itu? Jawabnya Jibril. Dan ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Dan Jibril menjawab, Muhammad. Lantas ditanya pula, apakah dia dipanggil? Jawabnya, ya. Maka kami disambut, selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Harun alaihissalam. Maka aku memberi salam dan ia menyambut, selamat datang saudara sang nabi. Kemudian kami naik ke langit ke-6 juga bertanya, siapakah itu? Jibril, jawabnya. Lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dan Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia dipanggil? Jawab Jibril, iya. Maka kami disambut, selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Musa alaihissalam. Setelah aku memberi salam, disambut menyambut ucapan, selamat datang saudara sang nabi. Dan ketika kami meninggalkannya, dia menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, dia menjawab, iya Robi, dialah pemuda yang diutus Tuhan sesudahku, dan umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kemudian kami naik ke langit ke-7, maka ditanya lagi, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Jawabnya, ya. Maka kami disambut, selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Sesudah aku memberi salam, maka ia menyambut dengan ucapan, selamat datang putraku sang nabi. Kemudian aku melihat Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril tentang tempat itu. Jawabnya, ini Baitul Ma'mur setiap hari dimasuki oleh
70.000 malaikat untuk sholat. Jika mereka sudah keluar, tidak akan masuk lagi selamanya. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha. Terlihat olehku buahnya bagaikan bejana hajar, sedangkan daunnya bagaikan telinga gajah, dan di bawahnya mengalir 4 sungai, 2 ke dalam dan 2 keluar. Aku menanyakan hal itu kepada Jibril, dan Jibril menjawab, yang ke dalam itu di surga, sedangkan yang keluar itu sungai Nil dan Furat. Kemudian diwajibkan atasku 50 kali sholat. Lalu aku turun dan bertemu dengan Musa. Lalu ia bertanya, apakah yang engkau dapat? Aku menjawab, aku diwajibkan atasku 50 kali sholat. Musa berkata, aku lebih berpengalaman daripadamu. Aku telah bersusah payah melatih Bani Israel, dan umatmu tidak akan kuat. Karena itu, kembalilah kepada Tuhan untuk minta keringanan. Maka aku kembali untuk meminta keringanan, dan diringankan 10 sehingga tinggal 40. Kemudian dikurangi lagi 10, tinggal 30. Lalu diringankan lagi 10, tinggal 20. Kemudian minta keringanan dan diberi 10 lagi, sehingga tinggal 10. Dan aku kembali kepada Musa, dan ia tetap menganjurkan supaya meminta keringanan. Maka aku meminta keringanan dan dijadikan 5 kali. Maka aku bertemu dengan Musa dan menyatakan bahwa kini telah tinggal 5 kali. Maka ia tetap menganjurkan supaya minta keringanan. Maka aku menjawab, aku telah menerima dengan baik. Maka terdengar seruan, aku telah menetapkan kewajibanku dan meringankan pada hamba-hambaku, dan akan membalas setiap kebaikan dengan 10 kali lipat. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-59, kitab Asal Mula Penciptaan, bab ke-6, dan bab penyebutan tentang malaikat. Hadis yang berikutnya yaitu dari Mujahid berkata, ketika kami berada di majlis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka orang-orang menyambut Dajjal dan dikatakan bahwa di antara kedua matanya ada tertulis kafir. Ibnu Abbas berkata, aku tidak mendengar keterangan itu, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun Musa, maka seakan-akan aku melihatnya ketika turun ke lembah sambil membaca talbiyah atau labbaik Allahumma labbaik. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada kitab ke-25, kitab Haji bab ke-30 dan talbiyah. Hadis berikutnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malam Isra aku melihat Musa adalah orang yang sangat kurus dan berperawakan sedang seperti orang dari suku Sanu'ah. Begitu juga Isa, dia berperawakan sedang, kulitnya putih kemerahan bagaikan orang yang baru keluar dari pemandian. Dan aku sangat mirip dengan Ibrahim. Kemudian dihidangkan kepadaku 2 bejana, satu berisi susu dan yang kedua berisi khamr, dan diperintahkan kepadaku supaya memilih salah satu yang kusuka. Maka aku ambil satu lalu aku minum. Lalu aku diberitahu, engkau telah mengambil sesuai fitrah agama. Andai engkau mengambil khamr, pasti umatmu akan tersesat. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada kitab ke-60, kitab para nabi, bab ke-24, bab firman Allah, apakah telah datang kepadamu cerita Musa, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Itulah hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ke langit dan sholat fardu 5 waktu yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.